Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Dwi Astuti dan rekan saya Rianiar Lutfianti dari kelas AA dengan NIM 2263 dan 2304. Gambaran umum, kami telah melakukan interview dengan industri tempe Mbah Tipah, yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi tempe. Tempe merupakan makanan turun-temurun dari nenek moyang. Sampai sekarang ini, industri tempe Mbah Tipah didirikan oleh Mbah Tipah sendiri dan suaminya pada tahun 1982 hingga sekarang yang masih berdiri kokoh. Di industri ini, Mbah Tipah menjualnya langsung kepada pembeli rumahan dan warung makan. Mbah Tipah tidak mempunyai pegawai, dia melakukan pekerjaannya sendiri. Pengelolaan tempe Mbah Tipah ini masih tergolong menggunakan cara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti papan kayu, bakul nasi, dan lain-lain. Perusahaan ini menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok proses karena perusahaan memproduksi tempe secara terus-menerus dan menghasilkan produk yang sama dari waktu ke waktu. Bahan baku pembuatan tempe adalah kedelai, sedangkan bahan penolongnya seperti ragi, kayu bakar, plastik, dan lilin. Untuk neraca awal akan dijelaskan oleh Rianiar Lutfianti. Neraca awal dari industri tempe Mbah Tipah per 1 November 2020. Hasil lancarnya ada kas sejumlah 150.000, piutang dagang 120.000, persediaan bahan baku yang dihasilkan dari bahan baku kedelai sejumlah 25 kg dengan harga satuan 9.600 dengan total 240.000. Persediaan bahan penolong yang didapatkan dari ragi sejumlah 1 kg harga satuan 26.000. Kayu bakar 20 sak dengan harga satuan 20.000 dengan total 400.000. Plastik 10 pak dengan harga satuan 3.500 dengan total 35.000. Dan lilin 16 batang dengan harga satuan 1.500 dengan total 24.000. Dan jumlah semua persediaan bahan penolong 485.000. Jumlah aset dasarnya 995.000. Aset tetap, Mbah Tipah mempunyai aset tetap berupa peralatan dengan peralatan papan kayu 2 dengan harga satuannya 50.000, totalnya 100.000. Bakul nasi 1 35.000, ember 1 30.000, gayung 1 5.000, tampah 1 12.000, serta panci 1 90.000 dengan total 272.000. Mbah Tipah tidak mempunyai utang, serta modal Mbah Tipah 867.000, modal hibah dari kayu bakar 400.000 dengan total modal 1.267.000. Transaksi berikutnya akan disampaikan oleh Febri. Pada harga pokok proses ini, pada tanggal 1 perusahaan memakai bahan baku berupa kedelai sebesar 4 kilo di jurnal umum tertera akun PBDPBBB pada persediaan bahan baku dengan total 38.400 dari 1 kilo kedelai 9.600 dikali 4 yaitu 38.400. Transaksi kedua yaitu memakai bahan penolong berupa ragi, plastik, kayu bakar 1 sak dan lilin sejumlah Rp24.770. Selanjutnya transaksinya sama
Proses pembuatan tempe ini selama 2 hari. Mbah Tipah mendapatkan hasil pada tanggal 4, yaitu di 48 pieces tempe siap makan ke customer dengan harga jual 72.000, penjualan secara tunai. Akunnya yaitu kas pada penjualan, 72.000 pada debit dan 72.000 pada kredit. Lalu tanggal 7 Mbah Tipah membeli bahan baku lagi sebesar 1 sak 25 kilo dengan harga 240.000, pembeliannya tunai, yaitu akunnya persediaan bahan baku pada kas. Lalu pada tanggal 12 Mbah Tipah membeli bahan penolong, jurnalnya yaitu persediaan bahan penolong sejumlah 35.000 pada kas. Dia membeli 10 pak plastik, jenis pembeliannya juga tunai. Lalu pada tanggal 13 pemilik perusahaan Mbah Tipah menambahkan modal karena modalnya semakin menipis. Menambahkan sejumlah 350.000 dengan akun kas pada modal 350 pada debit, 350 pada kredit. Pada tanggal 22 Mbah Tipah menerima modal hibah dari anaknya yang memiliki usaha mebel, memberikan 11 sak, yang 1 saknya dihargai dengan 20.000. Jadi akunnya persediaan bahan penolong pada modal hibah sejumlah 220.000 pada debit, 220 pada kredit. Semua transaksinya sama karena metodenya proses. Lalu ada sedikit perbedaan pada akun nomor 31. Mbah Tipah menyusutkan peralatannya karena tampahnya rusak, sobek. Jadi dia membeli lagi peralatan dengan akun PBDPBOP pada akumulasi penyusutan peralatan sejumlah 17.000 dengan jumlah jurnal umum. Jadi jumlah jurnal umumnya 4.548.270 rupiah pada debit dan kredit. Selanjutnya kita posting ke buku besar dengan saldo kas akhirnya sejumlah 513.000, piutang dagang 120.000, persediaan bahan baku 9.600, persediaan bahan penolong 27.870 rupiah, PBDP BBB di saldo akhir jurnal umumnya 1.190.400, PBDP BBP di jurnal umumnya 767.870 rupiah, PBDP BOP 17.000. Peralatannya saldo awalnya 272.000, AKM penyusutan peralatan 17.000, penjualan saldo akhir di jurnal umumnya 1.008.000, modal Mbah Tipah saldo akhir di jurnal umumnya 1.217.000, modal hibah 620.000. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Akun-akun yang saldonya masih dimasukkan ke dalam neraca saldo dengan jumlah
di debit Rp2.889.870 dari buku besar, dan di kredit Rp2.889.870. Selanjutnya HPP. Biaya bahan baku sejumlah Rp1.190.400 dari neraca saldo, biaya bahan penolong Rp767.870 dari neraca saldo, biaya overhead Rp17.000 dari neraca saldo. Jadi total biaya produksinya Rp1.975.270. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan November adalah 672 unit. Lalu produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut: 816 unit dengan BBB 100%, BBP 75%, dan BOP 100%. Untuk perhitungan HPP dari unit ekuivalen 672 ditambah 100% dikali 816 sejumlah 104.488 unit. BBP 672 ditambah 75% dikali 18 sejumlah 1.284 unit. BOP 672 ditambah 100% kali 816 sama dengan 1.488 unit. Jadi dapat diambil biaya produksi dari total pembagian total biaya dengan unit ekuivalen. Bahan bakunya Rp800, bahan penolongnya Rp598, overhead pabriknya Rp11. Jadi total HPP-nya 1.409. Total biaya produksi persatuan Rp1.409. Perhitungan harga pokok produksi, harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam prosesnya. 672 dikali 1.409 sama dengan 946.848 dengan harga pokok persediaan produk dalam proses. BBB-nya 652.800, BBP-nya 365.976, BOP-nya 8.976, dengan totalnya 1.027.752. Jadi jumlah biaya produksi bulan November 2020 yaitu 1.974.600. Selanjutnya, jumlah penyesuaian. Di jumlah penyesuaian ini terdapat 2 tambahan transaksi lagi, yaitu pentransferan produk jadi selama bulan November 2020 dan penjualan selama bulan November 2020 yang dihasilkan persediaan produk jadi dari HPP sebelumnya. Kemudian PBDP PBB-nya itu dari 800 dikali 672 itu dari persediaan produk jadinya. Kemudian PBDP BBP-nya 598 dikali 672, PBDP BOP-nya 11 dikali 672, dan dengan jumlah Rp1.893.696.
Neraca lajurnya akan disampaikan oleh Febri Dwi Astuti. Pada neraca saldo didapat dari neraca saldo sebelumnya disatukan dengan jurnal penyesuaian. Untuk NSSP yaitu penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk laba rugi didapat dari penjualan dan juga HPP. Lalu neraca didapatkan dari akun kas sampai modal hibah dengan total 1 juta pada debit Rp1.943.22, pada kredit Rp1.881.870 dengan laba yang didapat Mbah Tipah dalam waktu 1 bulan yaitu Rp61.152. Jadi totalnya Rp1.008.000. Selanjutnya laporan HPP akan disampaikan oleh Jeniar. laporan HPP-nya. Mbah Tipah tidak mempunyai persediaan barang jadi awal. Harga pokok produksinya, persediaan bahan baku awal didapatkan dari neraca awalnya yaitu 240.000. Pembelian bahan bakunya didapatkan dari 4 kali pembelian bahan baku, 4 dikali 240.000 dengan hasilnya 960.000. Kemudian bahan baku tersedia untuk dijual, jumlahnya 1.200.000. Persediaan bahan baku akhir dari sisa 5 kilo Kedelai kedelai dikali 9.600 dengan hasilnya 48.000. Kemudian pemakaian bahan bakunya dari pengurangan di atas sejumlah 1.152.000. Kemudian BBP-nya dari buku besar, BOP-nya juga dari buku besar. Biaya produksinya dari HPP tadi. Kemudian persediaan barang dalam proses awal tidak ada. Selanjutnya dijumlah semua jadi Rp1.974.600. Persediaan barang dalam proses akhir diambil dari HPP juga Rp1.027.752 dengan harga pokok produksinya Rp946.848. Persediaan barang jadi akhir juga tidak ada, selisihnya BOP-nya juga tidak ada. Harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi yaitu Rp946.848. Selanjutnya laporan keuangan. Pada laporan laba rugi penjualannya 1.008.000 dari buku besar. Harga pokok produksinya dari laporan HPP Rp944.848. Jadi labanya Rp61.152. Lanjut untuk perubahan modalnya. Modal awal dari neraca awal Rp1.267.000 ditambah dengan laba perusahaan Rp61.152, penambahan modal dari Mbah Tipah Rp350.000, dana hibah dari anaknya Rp220.000. Jadi total penambahannya Rp631.152. Jadi modal akhirnya Rp1.898.152.
Laporan neracanya bisa dilihat pada aset lancar, kasnya 513 dari neraca lajur, piutang dagangnya dari neraca lajur 120, dari total aset lancarnya 1.643.152 rupiah. Untuk aset tetapnya peralatan 272.000 dan akumulasinya 17.000, jadi totalnya 255.000. Jadi total aset tetapnya 255.000 ditambah total aset lancar 1.643.152 rupiah. Jadi total asetnya 1.898.152 rupiah. Untuk liabilitas, Mbah Tipa tidak memiliki utang dagang. Lalu ekuitasnya modal akhirnya 1.898.152 dari laporan perubahan modal, sehingga total ekuitasnya 1.898.152 rupiah. Total liabilitas plus ekuitas, karena ekuitasnya tidak ada, jadi totalnya 1.899.152 rupiah. Selanjutnya laporan Oroskas dari operasi penjualannya 1.008.000, untuk membeli bahan penolongnya 35.000, untuk membeli bahan bakunya 960.000. Totalnya 13.000 karena untuk membeli jadi dikurangi. Pendanaan dari modal pemilik 350.000. Untuk kegiatan investasi, penerimaan kas bersih, total investasi tidak ada. Lalu penerimaan kas bersihnya 363.000, saldo kas awalnya 150.000, jadi saldo kas akhirnya 513.000. Selanjutnya jurnal penutup. Di jurnal penutup kita menutup akun penjualan, menutup akun HPP, dan menutup akun ikhtisar laba rugi dengan total 2.016.000. Selanjutnya neraca saldo setelah tutup buku. Totalnya 1.943.22 rupiah. CALK-nya dari gambaran umum seperti yang dijelaskan Febri pada awal tadi. Lalu peralatannya juga saya sudah menjelaskannya tadi. Pemakaian bahan bakunya itu 124 kilo dengan harga satuannya 9.600 dan jumlah semuanya 1.190.400, serta pemakaian bahan penolong ragi 600 gram dengan harga satuan kita ambil 1 gramnya Rp26 dengan total 15.600, kayu bakarnya 30 sak dengan harga satuan 20.000 dengan total 600.000, plastik 30 pak harga satuan 3.500 dengan total 105.000, lilin 15 batang harga satuan 1.500 dengan total 22.500, dan jumlah semuanya 743.100 rupiah. Selanjutnya, penjelasan tentang akunnya akan saya bacakan. Nama akun kas, uang tunai yang digunakan setiap perusahaan menerima dan mengeluarkan uang, persediaan bahan baku, bahan utama yang akan diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi. Selanjutnya bisa dibaca sendiri.
Untuk penjelasan tentang laporan keuangan, laporan laba rugi, perusahaan laba karena pendapatan lebih besar daripada beban-beban, laporan perubahan modal, modal akhir didapatkan dari modal awal ditambah laba bersih kemudian dikurangi dengan price. Laporan neraca, akun-akun yang terdapat dalam laporan neraca adalah akun-akun yang tidak ada hubungannya dengan laporan laba atau rugi. Arus kas, laporan yang berisi tentang kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi. Saldo kas akhir dari laporan arus kas sama dengan jumlah saldo kas akhir dalam buku besar atau NSSP. Ini teman-teman bisa melihat kami saat wawancara dengan Mbah Tipah sendiri. Jadi kami tidak mengada-ngada file ini dengan angka-angka yang tadi sudah saya sebutkan. Apabila kelompok kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.